saudara sekalian, dan mari kita membuka dalam Galatia pasal yang pertama. Mari kita semuanya membuka dalam Galatia pasal yang pertama, ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Jikalau saudara sudah menemukan, mari kita bersama-sama membacakan di dalam Galatia pasal yang pertama. Galatia pasal yang pertama, ayat 6 dan yang ke-7. Kita akan bersama-sama membacakan kedua ayat ini. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain, yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Mari saudara kita bersama-sama tundukkan kepala dan kita masuk di dalam doa. Bapa yang surga, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, sebab kebenaran firman-Mu sudah kami baca. Dan biarkan kebenaran firman-Mu yang menjadi pelita bagi kehidupan kami, yang menjadi satu didikan dan menjadi satu terang untuk kami kembali disadarkan, kembali diarahkan, kembali dibawa dalam jalur kebenaran firman dan ajaran-Mu. Biarkan ya Tuhan dalam waktu yang singkat ini, Tuhan yang terus beracara memberkati dan menyertai kehidupan kami selaku sebagai anak-anak Tuhan, sehingga pada waktu kami mengingat akan peranan hari Sabat, kami pun dapat diingatkan, disinilah hari ini juga Tuhan yang akan menyatakan berkat bagi setiap orang-orang pilihannya. Berkati ya Tuhan untuk setiap telinga dan hati yang mau mendengarkan, yang haus akan kebenaran firman Tuhan. Sekiranya kebenaran firman-Mu yang terus memberikan kepada kami kegelisahan dalam hati dan pikiran kami secara rohani, untuk kami selalu peka dan selalu tidak jemu-jemu pada waktu kami harus diingatkan, pada waktu kami harus dididik, dan pada waktu kami harus diarahkan. Kami menyerahkan waktu yang singkat ini ke dalam pimpinan kuasa Tuhan. Tuhan, pakailah keberadaan diri hamba-Mu ini di tengah-tengah segala kelelahan, di tengah-tengah segala keterbatasan dan segala kelemahannya. Sehingga segala sesuatu apa yang Dia katakan sekiranya dapat menyenangkan hati-Mu dan berkenan sesuai dengan ketetapan-Mu. Dan kami pertaruhkan sepenuhnya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudara, pada minggu yang lalu kita sudah membahas di dalam satu pengertian dalam Galatia pasal yang pertama, ayat 2 sampai dengan yang kelima, yang ditekankan mengenai kasih karunia dan damai sejahtera, yang perbedaan antara kasih karunia dan damai sejahtera, dan di dalam konsep penebusan yang Kristus sudah lakukan, yang dimana Paulus menyatakan Injil keselamatan itu yang hanya dapat diperoleh dalam kematian daripada anak tunggal Bapa. Maka dalam waktu kematian daripada kematian Kristus, saya sudah menyatakan 3 definisi dan 3 signifikansi yang paling penting arti kematian. Kematian Kristus bukan suatu artinya pokoknya menebus, tidak saudara. Tapi arti kematiannya itu memberikan satu dampak dan makna yang berbeda dengan kematian oknum apapun di tengah-tengah dunia ini. Kematian Kristus yang pertama dijelaskan Christ died for, yang kedua adalah Christ died to, dan yang ketiga adalah Christ died to according God wills. Maka saudara, di dalam hal ini kita akan melanjutkan dalam Galatia pasal yang pertama ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Dimulai dengan Paulus mengatakan, perhatikan baik-baik kalimat ini. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik dari Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil yang lain. Injil lain. Maka saudara, ini merupakan satu bagian yang pertama kita akan membahas. Ini merupakan satu konsep keheranan Paulus pada waktu melihat realita dan fakta pemutarbalikan Injil. Saudara, saya akan mengajak saudara untuk kembali menelusuri dan kembali untuk menganalisa perkataan Paulus itu yang pertama kali dalam ayat yang ke-6 yang memberikan kita itu dampak teologi yang sangat-sangat dalam. Karena waktu menafsirkan, saudara diminta untuk tidak hanya bermain secara alegori dalam menafsirkan atau memperumpamakan dan memaksakan perumpamaan kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Ini tidak baik, saudara. Atau hanya asal membaca, kemudian mengambil dan tidak memberikan pertanggungjawaban di dalam bahasa aslinya. Saudara, kalimat yang dikatakan pertama kali, aku heran. Perhatikan ya, kamu begitu lekas berbalik. 3 kalimat ini. Heran,
lekas, berbalik. 3 hal ini, saudara, menyatakan satu kalimat yang tidak biasa, tetapi memberikan satu makna yang memberikan teguran dan signifikansi teologi Paulus yang begitu mendalam. Yang dikatakan kata heran ini dari kata taumaso. Taumaso ini artinya suatu ide atau pikiran yang mengejutkan dari sesuatu yang tidak diharapkan. Maka Paulus pada waktu aku heran, dia itu di luar dugaan dia, di luar suatu hal yang tidak dia harapkan, sangat mengejutkan di dalam kehidupan dia. Bukankah kita juga pernah mengalami waktu kita mengatakan, saya heran. Saudara, waktu dia mengatakan, saya heran, itu menunjukkan suatu hal, peristiwa itu, case itu dia tidak pernah alami. Suatu hal yang terjadi, suatu hal yang mengejutkan pikiran dia, mengejutkan pengharapan dia, segala sesuatu apa yang dia sudah pikirkan. Dan kedua, kata lekas. Lekas ini dari kata takeos. Saudara, takeos ini menunjukkan satu arti apa? Takeos itu berarti meninggalkan secara terburu-buru, tanpa adanya satu pertimbangan atau pemikiran yang benar. Itu kata takeos. Jadi dalam hal ini suatu hal yang apa yang mereka katakan, aku heran bahwa kamu begitu lekas. Berarti pada waktu mereka meninggalkan, pada waktu mereka memutuskan, pertimbangan mereka itu tanpa adanya satu pemikiran yang benar, tanpa adanya satu pertanggungjawaban. Maka di dalam pengertian ini, saudara, kenapa dikatakan kalimat itu pertama kali dijelaskan oleh Paulus, aku heran bahwa kamu begitu lekas. Kalimat ini dikatakan, saudara, ini menunjukkan satu kata kerja yang aktif, bukan yang pasif. Dan kejadian ini, dikatakan kejadian ini sedang berlangsung. Suatu hal yang bukan bersifat past tense, tetapi suatu hal yang present, yang sedang terjadi. Ini juga bukan menandakan bahwa mereka begitu cepat pindah, tetapi mereka ini dikatakan mereka cepat berbalik. Saudara, kata berbalik ini menunjukkan satu kalimat metatitemi. Metatitemi itu artinya suatu yang menarik, di mana menunjukkan arti memindahkan suatu kesetiaan. Memindahkan satu kesetiaan. Jadi bukan sekedar hanya pindah, tapi saudara betul-betul memindahkan kalimat ini dalam pertama kali dikatakan oleh Paulus, berbalik ini, metatitemi itu menunjukkan satu hal, menunjukkan kamu begitu cepat sekali memindahkan satu konsep kesetiaan itu. Maka metatitemi ini yang dikatakan oleh Paulus, itu ditunjukkan kepada seorang serdadu atau seorang tentara yang memindahkan kesetiaan mereka pada satu filsafat atau pada satu konsep politik yang membuat mereka, apa yang dulunya mereka anggap itu setia, begitu cepat saat itu juga mereka meninggalkan, istilah itu membuang, saudara, dan menggantikan dan mengikuti konsep politik atau konsep filsafat yang lain. Maka dalam hal ini, saudara, guru-guru palsu ini dikatakan dalam pengertian aku heran. Heran, lekas, dan berbalik. Memberikan satu kalimat kepada pribadi kita, kepada setiap orang-orang percaya. Bahwa di dalam hal ini guru-guru palsu itu telah datang kepada jemaat Galatia. Berusaha untuk mempengaruhi, untuk menolak ajaran Paulus. Yang dikatakan, Paulus mengatakan, dan apa yang mereka sudah lakukan, mereka berusaha untuk menawarkan Injil yang lain. Suatu Injil yang lain. Saudara, kata lain ini terjadi dua hal yang mempunyai arti. Dua kata lain ini. Saudara, kenapa dikatakan dalam ayat yang ke-6, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil yang lain. Perhatikan, saudara. Setelah dia mengatakan kalimat itu, heran, dan kemudian lekas, berbalik, dan menunjukkan satu arti, suatu Injil yang lain. Di mana guru-guru palsu ini tidak melarang mereka untuk menerima ajaran Paulus. Mereka mendengarkan, tapi diselimurkan, saudara, dengan menolak ajaran Paulus itu secara tidak langsungnya, dan kemudian menerima suatu Injil yang lain. Saudara, kata lain itu terjadi 2 kali, yang saudara harus melihatnya. Kalau kita ditanya, yang lain, lainnya adalah yang lain. Tidak, saudara. Yang lain bagi Paulus itu kalau mengatakan sesuatu, saudara, dia itu selalu memberikan yang spesifik. Lain di sini mempunyai 2 pengertian. Bagi orang awam mungkin tidak bisa ngeh. Tetapi kalau saudara, bagi orang awam bukan berarti orang awam itu bodoh.
orang awam yang belajar berani untuk menggali. Karena kata lain itu ternyata mempunyai dua signifikansi. Bagi Paulus itu ada kata heteros dan ada kata alos. Saudara, apa perbedaannya antara heteros dengan alos ini? Heteros itu menunjukkan yang lain, tapi beda jenis. Tetapi kalau alos itu menunjukkan yang lain, tapi sama jenis. Saudara, kata alos itu saudara ngerti ya? Kalau saya mengatakan di sini ada 5 buku nih. Tapi saya mengatakan ini heteros atau alos. Saya mengatakan alos. Karena semua buku. Tapi tidak semua buku menunjukkan pengetahuan yang sama. Alos yang dikatakan yang lain, tapi sama jenis. Tetapi heteros itu yang lain, tapi beda jenis. Dua perbedaan ini dapat dilihat di dalam satu kalimat yang pernah Paulus katakan dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 39 sampai dengan 41. Mari kita bersama-sama membukanya. 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 39 sampai dengan 41. Mari saudara kita bersama-sama membacakan 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 39 sampai dengan 41. Mari kita bersama-sama membacakan pertanggapan. Saya akan membacakan ayat 39 dan saudara membacakan 40 dan 41 saya akan membacakan. Bukan semua daging sama. Daging manusia lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan, dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang. Dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Saudara perhatikan baik-baik, di sini dia bicara mengenai satu hal perbedaan yang jelas sekali antara heteros dengan alos. Tetapi kalau dalam bahasa Indonesianya, saudara, yang lain. Maka saya mengajak saudara untuk berpikir baik-baik. Saudara waktu mendengarkan kebenaran firman Tuhan itu, saudara harus dengan jeli. Karena kata lain ini kalau saudara tidak pernah dibukakan, saudara tidak akan mengerti. Lain ya lain, tidak. Tetapi dalam ayat yang dimaksudkan yang kita membaca, di dalam ayat yang ke-6 itu, yang dimaksudkan yang lain oleh Paulus itu adalah heteros. Mereka ini adalah orang-orang Yahudi Yerusalem. Injil yang mereka ajarkan adalah keselamatan yang meliputi bukan hanya percaya kepada Kristus. Tetapi yang pertama, mereka mulai mengajarkan. Tetapi, bukan percaya kepada keselamatan hanya kepada Kristus saja, tetapi mereka juga diminta untuk bergabung dengan agama Yahudi dengan jalan disunat. Yang dijelaskan, mereka diminta untuk bergabung dengan agama Yahudi dengan jalan disunat. Dan yang kedua, mereka ditambahkan keselamatan hanya kepada Kristus tidak cukup, tetapi harus ditambahkan dengan mentaati hukum Taurat. Dan yang ketiga, keselamatan kepada Yesus Kristus tidak cukup, tetapi harus ditambahkan dengan merayakan hari raya orang-orang Yahudi. Saudara, apakah ini dalam Galatia akan disebutkan nanti? Akan disebutkan. Galatia pasal yang ketiga. Dia mengatakan keselamatan kepada Kristus itu tidak cukup, tetapi ditambah dengan harus mentaati hukum Taurat. Pasal yang ketiga. Pasal yang keempat mengatakan apa? Keselamatan kepada Kristus. Keselamatan melalui Yesus Kristus tidak cukup, tapi harus merayakan tuntutan hari raya orang-orang atau agama Yahudi. Pasal keberapa? Pasal yang keempat. Dan pasal yang kelima dikatakan mereka percaya kepada Yesus Kristus, tetapi harus ditambahkan dengan bergabung dengan agama Yahudi, dengan harus disunat. Saudara perhatikan baik-baik, sehingga di dalam perkataan ini, ayat yang ketiga, ayat yang keempat, ayat yang kelima, yang nanti kita akan melihat bagaimana Injil itu sudah diselimurkan. Injil yang sudah disimpankan, Injil yang lain. Dengan kata lain, saudara, mereka berani mengatakan dengan segala tuntutan hukum Taurat itu yang mereka tekankan, mereka mengatakan apa? Dengan kata lain, mereka harus biarkan Musa menyelesaikan apa yang akan dimulai oleh Kristus. Mereka mentaati Musa lebih daripada Kristus. Biarkan Musa yang melakukan. Atau dengan kata yang lebih spesifik lagi, mereka mengatakan apa? Mereka sendiri yang harus menyelesaikan dengan mematuhi ketetapan hukum Taurat dari apa yang Kristus akan mulai.
Jadi waktu Kristus mulai, biarkan kami yang akan membukakan jalan bagi dirinya. Artinya apa, saudara? Menambahkan jasa usaha manusia di dalam karya keselamatan Kristus. Menyelesaikan pekerjaan dari apa yang belum Kristus selesaikan. Maka tidak heran kan, kalau hari ini saudara mendengarkan satu kalimat, yang penting itu Tuhan itu sama saja. Yang penting itu gimana kita, kelakuan kita, perbuatan kita. Itu yang cukup. Yang penting kita melakukan perbuatan baik. Saudara, itu yang dikatakan menyelesaikan pekerjaan dari apa yang belum Kristus selesaikan. Maka orang-orang Galatia ini diselimurkan, dihasut oleh guru-guru palsu ini dengan mengatakan apa? Nggak cukup. Bukan sekedar hanya kasih karunia, tetapi harus dijalankan dengan menjalankan segala tuntutan hukum Taurat, dengan segala perbuatan mereka. Bagaimana saudara Paulus kemudian mengatakan, maka dia mengatakan the true gospel, dalam intisari daripada Paulus itu adalah the gospel of the grace of God. Yang mengatakan Injil yang benar itu adalah the gospel of the grace of God. Yang dikatakan Injil kasih karunia Allah. Dan yang kedua dia mengatakan all is from God. Yang dikatakan semuanya itu dari Allah. Saudara, dua konsep yang dikatakan oleh Paulus the true gospel, Injil yang kembali kepada kasih karunia Allah, dan segala sesuatunya, semuanya itu berasal daripada Allah. Memberikan kepada kita satu didikan. Yang pertama, Alkitab itu dengan jelas menyatakan bahwa hanya satu Injil, yaitu Injil Kristus dalam ayat yang ke-7. Injil itu telah sampai kepada kita melalui pernyataan daripada anak tunggal Bapa dengan pengilhaman daripada Roh Kudus yang memberikan kepada kita satu arti didikan dalam ayat yang ke-12. Kalau sudah membaca dalam Galatia pasal yang pertama, ayat yang ke-12, mari kita bersama-sama membacakan. Galatia pasal yang pertama, ayat yang ke-12. Mari saudara kita bersama-sama membacakan. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Berarti dengan jelas, dia menjelaskan di dalam pengertian ini, bahwa di dalam pengertian ini Paulus mengatakan hanya satu Injil, yaitu Injil Yesus Kristus. Injil Kristus. Injil itu telah disampaikan melalui pernyataan pribadinya dan pengilhaman daripada Roh Kudus. Injil ini diterangkan, Injil ini diungkapkan di dalam firman Tuhan, yaitu Alkitab. Maka kalau seorang bicara soal kepenuhan dan ini kehendak Tuhan, sebagai satu hal menguji, kita kembali kepada back to Bible. Ingat baik-baik saudara, saya mengharapkan dan saya meminta kepada kita semuanya, pada waktu saudara menjadi orang Kristen atau orang percaya, jangan terlalu mudah cepat percaya. Kalau ada seorang sekalipun pemimpin agama, para pendeta dan para penginjil mengatakan, saya begitu peka, saya tahu ini pimpinan Tuhan. Uji segala sesuatu yang berbau pimpinan Tuhan, kepekaan terhadap Tuhan. Karena kalau betul-betul dipimpin oleh Tuhan, itu bukan diri kamu sendiri yang merasakan damai sejahtera, tetapi kepada orang-orang di sekitar diri kamu juga mengalami satu berkat, mengalami kedamaian itu dan mempunyai konfirmasi yang begitu jelas. Dan yang kedua saudara, the truth gospel ini dikatakan semua ajaran atau gagasan yang bersumber daripada manusia, bersumber daripada gereja dan tradisi, dan tidak pernah dinyatakan atau tersirat dalam firman Tuhan, tidak boleh dimasukkan dalam Injil Kristus. Karena di dalam ayat 11, nantinya saudara akan menemukan bagaimana Paulus mengatakan, sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Saudara, sehingga di dalam hal ini, segala sesuatu yang bersumber daripada manusia, gereja dan tradisi, yang tidak pernah dinyatakan, tidak pernah tersirat dalam firman Tuhan, tidak boleh dimasukkan dalam Injil Kristus. Mencampur isi asli daripada Injil dengan hal-hal yang sudah saya katakan, dengan keinginan manusia, dengan keinginan gereja, memakai kekuatan gereja atau tradisi, kebudayaan masyarakat, itu sudah memutarbalikkan Injil Kristus. Maka di dalam hal ini saudara, Paulus mengajak kita untuk bersama-sama memikirkan, kita harus kembali mempunyai kemurnian, mempunyai ketulusan di hadapan Tuhan.
Jangan kemudian kita, kalau betul-betul orang yang dipimpin oleh Tuhan, saudara waktu men-sharingkan, meminta kepada orang yang bersangkutan itu sama-sama ikut mengumulkan, maka kita menyaksikan suatu paradoks yang sedang terjadi, yang aneh di tengah-tengah dunia yang kita hidupi sekarang ini. Kalau kita melihat the true gospel ini, kalau kita melihat, saudara, sementara ini terjadi satu hal, semua orang gembar-gembor ke sana kemari, iya kan? Setiap gereja melakukan kebaktian kebangunan rohani atau KKR. Betul kan? KKR nih. Tapi kebangunan rohani dilakukan. Kebangkitan rohani sedang kelihatannya itu sedang terjadi. Tapi yang menjadi pertanyaan, saudara, dengan kebangkitan rohani itu terjadi, kejahatan semakin hari semakin kecil atau semakin menggila? Kita bicara faktanya nih. Kita jangan menjadi orang yang naif dong. Semakin kita menyatakan kebangkitan rohani, semakin pula kejahatan di tengah-tengah dunia ini nggak ada yang namanya semakin hari semakin kecil. Beberapa kali ini, kasus di Taiwan, ditemukan banyak tong-tong minyak, tong bensin yang isinya ratusan liter, di dalamnya mayat. Sampai yang terakhir baru kemarin 2-3 hari ketangkap, itu kan cara bunuhnya, orangnya diculik, disandra, diminta tebusan, nggak langsung, saudara, dimasukkan dalam tong itu, tangannya itu masih ada untuk minta tolong, jadi dimasukkan semen. Bayangin, dimasukkan semen, dipingsanin, nggak sampai dimatikan secara total, kemudian disemen. Kemudian dimasukkan ke dalam satu kubangan, tapi itu tangannya masih ada. Semennya sampai kering loh, saudara. Itu bukan sekedar itu, bukan orang dewasa saja. Kemarin ditemukan lagi satu kasus yang dibuka dalam sejarah kriminalitas di Taiwan. Anak kecil umur 4 tahun, perempuan, juga disemen sama papa tirinya. Dimatikan. Kenapa? Anak 4 tahun pasti rame. Pasti menangis. Dia nggak tahan. Itu juga bukan anaknya. Dimatikan, saudara. Disemen juga. Saudara, kita melihat, saudara, hari ini semua gereja mengatakan kebangkitan rohani. Yang menjadi pertanyaan bagi saya, waktu kebangkitan rohani sedang terjadi, tetapi kenapa bertambah juga kejahatan yang semakin membuming? Seimbang bukan? Kamu mengatakan kebangkitan rohani, di samping pihak kejahatan itu semakin bertambah. Maka seorang peragu kemudian berseloroh, saudara. Dia mengatakan apa? Injil telah kehilangan kuasanya. Meski banyak orang percaya kepada Kristus, tapi tidak tampak hasilnya sama sekali. Saudara, dia mengatakan, Injil telah kehilangan kuasanya. Meski banyak orang percaya kepada Kristus, tetapi tidak tampak hasilnya sama sekali. Saudara, bagaimana kita menjadi orang Kristen? Apakah kita ini menjadi pesimis dan menjadi tidak percaya? Saudara, kita menjadi orang Kristen harus menjawab, namun itu, saudara, itu bukan kesalahan Injil. Tetapi karena ada banyak orang yang menganggap dirinya Kristen, yang menganggap Injil itu hanya sebagai satu pernyataan iman mereka belaka. Tapi mereka tidak pernah, Injil itu tidak pernah hidup di dalamnya. Kita tidak cukup hanya sekedar mengenal Injil dan berkata, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tetapi, saudara, dikatakan oleh Paulus, hidup kita itu harus diubahkan. Saudara, jangan cuma tahu, apalagi saudara yang mengaku, yang belajar banyak mengenai teologi, yang mengaku menjadi, khususnya menjadi orang-orang reform. Gereja ini juga gereja reform, saudara, yang berasaskan dalam teologi reform. Tapi saya selalu mengatakan, ingat baik-baik, jangan merasa bangga hanya reform yang banyak baca bukunya, yang banyak mikirnya. Tapi saudara, kita bukan secara dunia akademis saja, tapi bagaimana hidup kita itu harus diubahkan. Injil itu bukan sekedar hanya pengetahuan belaka, pernyataan imanmu saja, tetapi bagaimana Injil itu tinggal dan hidup di dalam pribadi kamu. Maka sudah suatu kali, ada satu cerita. Ada seorang pendeta yang berjumpa dengan seorang pengusaha sabun, pabrik sabun nih. Sedang berjalan, saudara, sebelah kanan pendeta, sebelah kirinya itu pengusaha pabrik sabun ini. Kemudian mereka bercakap-cakap. Kemudian pengusaha ini
mengatakan kepada pendeta ini, "Pak, Injil yang Bapak beritakan itu tampaknya tidak begitu berguna. Karena masih banyak ada orang-orang jahat yang berkeliaran, Pak." Jadi Bapak ini melakukan apa? Penginjilan, KKR terus-menerus, banyak orang-orang jahat yang berkeliaran. Kalau dalam realitanya, saya lebih waktu mendengarkan percakapan antara pendeta ini dengan pengusaha ini, saya ingin menggelitik hati saya dan ingin kalau seandainya saya ada di sana, saya ingin membisikin. Bahkan penjahatnya itu, orang-orang yang jahat itu berkeliarannya di dalam gereja, Pak. Ngeri ya? Bukan di luar gereja saja. Dalam gereja lebih bajingan. Lebih banyak penjahatnya. Pendeta tersebut kemudian hanya menoleh kepada pengusaha ini dan dia tersenyum. Kemudian pendeta ini mengamati seorang anak kecil yang di dekatnya, di sekitarnya, yang sedang bermain membuat kue-kuean, sedang transaksi jual beli seperti di pasar. "Kamu beli kue saya enggak? Ini kue saya enak, klepon, ceprek. Ini lumpia saya, jual." Anak yang satu sebagai pembelinya. Tapi ternyatanya, saudara, anak ini bermain jual beli kue ini, saudara, dia bukan anak orang kaya. Dia orang melarat. Saudara, kata miskin, itu masih ada makanan untuk kita makan. Tapi kalau saudara dikatakan melarat, itu lebih parah daripada miskin. Karena dia bermain di gubangan, selokan, yang waktu itu banyak sekali lumpur di dalam selokan itu, kemudian dia ambil, dia bermain. Dia buat kue-kuean itu dari lumpur selokan itu. Saudara, sekujur tubuhnya ini penuh dengan lumpur dan kotor dan bau adanya. Lalu pendeta ini mengatakan kepada pengusaha sabun ini, "Pak, sabun yang Anda produksi itu tidak akan begitu berguna. Karena saya melihat masih banyak kotoran di tengah-tengah dunia ini." Pengusaha ini langsung menoleh dan tanpa sungkan-sungkan menjawab pendeta ini, "Ya, sabun ini baru berguna bila orang itu menggunakannya." Pendeta ini langsung menjawab, "Tepat seperti apa yang Bapak katakan." Saudara mengerti? Di dalam ilustrasi ini memberikan kepada kita satu kalimat. Apakah saudara menghayati iman saudara itu dengan sungguh-sungguh? Bukan sebagai suatu pernyataan belaka, tapi satu ungkapan pernyataan, ungkapan kepercayaan yang sungguh-sungguh kepada Kristus. Apakah hubungan saudara dengan Kristus telah mendatangkan perubahan di dalam kehidupan saudara? Ini yang saudara harus pertanyakan baik-baik. Paulus mengajak setiap jemaat Galatia untuk melihat arti the truth of the gospel, arti daripada Injil yang benar. Maka saya selalu melihatnya itu dua hal yang saudara harus mengerti baik-baik. Teologi and experience. Karena teologi ini menunjukkan satu arti Christian faith and Christian life. Saudara, kita sebagai orang Kristen perlu tidak belajar teologi? Perlu. Penting tidak? Sangat penting. Karena kalau orang tidak pernah belajar teologi, tidak pernah belajar doktrin, imannya ya seperti itu. Imannya pokoknya percaya. Tetapi kalau orang belajar teologi dan belajar doktrin, itu menunjukkan satu apa? Christian faith and Christian life. Teologi and experience. Yang dijelaskan di dalam hal ini bukan sekedar kamu banyak belajar, tapi betul-betul saudara, itu membuat kita itu kembali menyadari suatu kebersamaan yang tidak dapat dipisahkan. Berbalik dari Injil Kristus itu berarti berbalik daripada anugerah Tuhan. Maka jemaat Galatia diminta untuk hendaknya itu berhati-hati, karena mereka yang begitu cepat dan terburu-buru berpaling daripada Injil adalah suatu yang tidak mungkin terjadi, di mana meninggalkan Injil tanpa meninggalkan Tuhan. Kamu lepas dari Kristus. Jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia Tuhan. Maka ini satu kalimat daripada Paulus memberitahukan kepada kita, bagaimana kita diingatkan. Kamu meninggalkan Injil, berarti kamu meninggalkan kasih karunia Tuhan. Kamu tidak percaya kepada Injil, berarti kamu telah membuang pernyataan berkat daripada pencipta
Khalik langit dan bumi ini. Saudara, maka kita tidak boleh, bagaimanapun juga kita diminta kembali kepada Injil yang benar. Bukan dari pikiran manusia, bukan karena aturan gereja, yang dimana aturan gereja itu banyak dibuat, banyak dipakai, dan banyak disalahgunakan oleh para pemimpin-pemimpin agama yang dulunya mereka juga berdosa. Yang dikatakan dalam hal ini, yang mungkin juga kita tidak boleh terikat dengan tradisi. Tapi kita melihat bagaimana Tuhan sudah menyatakan dalam kebenaran firman-Nya. Saudara, dalam hal ini guru-guru palsu ini Paulus juga mengingatkan kepada kita semuanya. Arti definisi klasik daripada guru palsu. Dikatakan saudara, the false prophet ini, dan nabi yang palsu ini. Dikatakan guru-guru palsu ini bukan berarti mereka di luar gereja. Tapi guru-guru palsu ini dalam jemaat di Galatia itu justru mereka itu hidup di antara orang-orang percaya atau di antara jemaat Galatia. Saudara, hari ini di China ada julukan Tongfang Santien. Tongfang Santien itu mereka itu hidupnya bukan di luar kekristenan, tapi mereka hidup di dalam kekristenan. Yang mengatakan Kristus itu bukan laki-laki, tapi Kristus itu perempuan. Bagi saudara yang menolak tentang konsep daripada Tongfang Santien ini, konsep daripada apa yang mereka ajarkan Kristus itu adalah perempuan dan ajarannya itu bidat dan sesat, tetapi banyak orang yang disesatkan. Mereka memakai para intelektual, memakai orang-orang yang cantik bukan main untuk menyelimurkan. Tapi saudara, bengisnya bukan main. Kalau begitu saudara menolak ajaran ini, saudara akan dibuat mujizat yang berjalan jadi lumpuh. Dalam arti apa saudara? Saudara akan dicacati. Saudara akan diculik, kemudian akan diamati, dan akan dipatahkan tulang dan kaki saudara. Cacat. Maka ini yang membuat semakin pemerintah komunis di China semakin merasa resah, semakin merasa mengekang dan menjalankan pembatasan dalam pemberitaan Injil di negara Cina. Saudara ingat, musuh kita bukan di luar, tapi yang paling menakutkan seperti jemaat di Galatia ini. Maka definisi klasik daripada guru palsu ini ada 4 hal. Saudara, yang dikatakan guru-guru palsu ini, pengajar-pengajar palsu ini dikatakan pertama, penuh dengan kebohongan, penuh dengan ketidakjujuran, penuh dengan kepalsuan, penuh dengan penipuan, dan penuh dengan kejahatan. Istilahnya saudara, artinya apa? Ugal-ugalan. Kalau orang udah dibilang, wah dia sangat ugal-ugalan ini. Orang ini semau gue, seenaknya. Hari ini bisa ngomong A, besok bisa ngomong B. Hari ini bisa ngomong jujur, besok bilang ketidakjujuran itu terjadi. Penipuan. Dan yang kedua, dikatakan guru palsu ini dikatakan the child of devil, yang dikatakan anak setan. Dan yang ketiga dikatakan enemy of righteousness, yang artinya musuh kebenaran. Dan yang keempat dikatakan guru palsu ini dalam definisinya adalah penggoda, penghalang jalan Tuhan. Saudara ingat baik-baik ya, kuasa kegelapan pada waktu menjatuhkan seorang, dia tidak langsung menghalangi, tapi dia akan menggoda, menggelitik keberadaan diri kita, sehingga kita terjebak dan masuk ke dalam perangkap mereka. Itu definisi klasiknya. Tetapi 2 karakter yang ditekankan oleh Paulus, 2 karakteristik daripada guru palsu adalah mengacaukan gereja, mengacaukan jemaat, dan mengganti Injil yang sudah Tuhan tetapkan. Hati-hati saudara, mengacaukan gereja berarti di dalam hal ini mereka saling membuat persekutuan ini, membuat persekutuan atau gereja Tuhan itu semakin tidak mengalami kesejahteraan, tidak mengalami damai sejahtera. Menggantikan Injil yang seharusnya disampaikan dengan segala kemauan, hasrat manusia. Dikatakan saudara, kita tidak mungkin dapat menyentuh Injil dan meninggalkan gereja tanpa disentuh. Karena gereja ini dibangun dan hidup oleh Injil. Saudara, konsep gereja itu jelas karena gereja dibangun dan hidup oleh Injil. Jadi saudara nggak bisa mengatakan Injil ya Injil, gereja ya gereja. Antara Injil dengan gereja itu tidak dapat dipisahkan. Karena gereja dapat hidup, gereja dapat dibangun
oleh karena kuasa Injil. Maka saya ingin menjelaskan kepada kalian, seringkali suatu kali saya bertemu dengan seorang psikiater, dia mengatakan, oh, dia orangnya jelas sekali. Kalau ini masalah, ini pelayanan. Kemudian saya tertawa. Hah? Ini masalah, ini pelayanan. Iya, dia bisa membedakan. Ini masalah pribadinya dengan pelayanan dia. Jadi dia bisa memisahkan. Saya mau bertanya kepada dia. Kalau seorang sudah mengakibatkan keberadaan orang lain itu dirugikan, baik itu keluarga dan gerejanya sudah berantakan dan sudah dirugikan, tapi dia menganggap itu masalah pelayanan-pelayanan. Saya rasa ini nggak benar. Karena setiap manusia dihadapkan dengan permasalahan. Ada tidak di antara kita yang mengatakan saya tidak pernah lepas daripada masalah? Nggak ada. Setiap pribadi kita itu banyak masalahnya. Saudara, tetapi waktu masalah terjadi, konsep pelayanan kita itu dalam melihat masalah ini bagaimana? Bagaimana kita menyelesaikan? Bagaimana kita harus mengatakan? Bagaimana kita harus memikirkan? Bagaimana kita harus memberikan solusinya? Maka saudara, saya akan mengajak saudara untuk berpikir baik-baik. Banyak sekali di dalam hal ini ajaran-ajaran sesat yang sedang mendualismekan, memisahkan di antara persekutuan dan jemaat di kota Galatia ini. Tapi Paulus mengatakan tidak bisa, karena kamu begitu bilang, kelihatan kamu beribadah, tapi Injil yang kamu percaya itu bukan Injil yang benar. Bagi mereka Injil, ibadah-ibadah. Kan aku tetap menunjukkan, aku tetap persekutuan, aku tetap beribadah. Tapi Injil yang kamu percaya itu bukan Injil yang benar. Sama dengan keberadaan diri kita, saudara. Hari ini saya mau beribadah saja, Pak, tapi saya nggak mau pelayanan seumur hidup. Saya tidak mau pelayanan selamanya. Aneh kan, saudara? Saudara, kalau orang mau beribadah, orang beribadah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, itu kembali ditegur, kembali dididik dan diajar. Saudara beribadah, saudara mendengarkan kebenaran Injil Kristus, saudara juga berbagian di dalam apa yang menjadi amanat agung Tuhan untuk mengerjakan. Saudara nggak bisa mengatakan itu berdiri sendiri, nggak bisa. Karena gereja dibangun dan hidup oleh kuasa Injil. Saya akan menutup dengan satu ilustrasi. True story. Saudara, Akropolis ini adalah satu kuil kuno yang paling kuno terletak di bukit di Athena. Dan dikatakan saudara tidak pernah sepi dan banyak dikunjungi oleh para wisatawan dari sepanjang penjuru dunia. Dan kota ini di Athena itu, kuil Akropolis itu sudah berabad-abad lamanya, bahkan sudah digandrungi, sudah di ribuan para pelancong dan segala penjuru dunia itu membawa, kalau ke sana itu selalu membawa satu hadiah, satu kenang-kenangan dari kuil Akropolis ini. Apa yang mereka bawa? Mereka selalu membawa batu di dalam kuil itu, yang dianggapnya ini sangat mengandung sejarah, mengandung satu hal sejarah yang berabad-abad kuil ini disorot oleh dunia. Dibawa saudara batu itu. Yang menjadi pertanyaannya saudara, kalau sudah berabad-abad bongkahan batu itu, setiap orang bawa batu Akropolis itu, bawa batu di kuil Akropolis ini. Yang menjadi pertanyaannya saudara, batu itu kenapa nggak pernah habis ya? Lucu kan? Sama seperti para turis dari mainland China yang kalau ke Hualien 3 hari 2 malam sampai bea cukai dan imigrasi di Taoyuan Airport mengalami kewalahan karena bukan ditangkap membawa heroin atau buah-buahan, daging, tidak. Tapi ditangkap di X-ray, satu koper isinya batu semua. Dan itu bukan satu orang, saudara. Sampai semua anak-anak kecil pun di dalam tasnya dititipin batu. Bahkan mereka kalau sudah ke Hualien antara jam 11 sampai jam 2 pernah disorot sama TVBS, mereka itu sengaja bawa batu yang besar. Ke Taiwan seharusnya makan xiangjiao atau makan fungli kan, makan nanas atau makan buah-buahnya Taiwan. Ini bawa batu, saudara. Waktu ditanya sama polisi, kenapa kamu semuanya batu? Disita semuanya. Kamu ngambil di mana nih, Hualien? Batu kenapa nggak boleh? Kenapa harus disita? Karena pantainya sampai gundul, saudara. Batunya diambil loh. Itu kalau misalkan satu Yolanje, satu bus yang besar itu isi 45 orang, 48, ya.
Mentok pun yang ada yang sampai masukkan 50 orang. Nah itu keempat, sekali satu hari 200 orang semua ngambil batu. Taruhlah kalau satu orang ngambil satu batu, 200 batu. Ini tapi orang mainland China nggak pernah puas, satu koper. Bahkan mereka tidak mau jalan-jalan ke tempat lain, ke Hualien. Karena bagi mereka, saudara, batu ini kalau diukir di China, dengan art mereka yang cukup baik, dan lebih bagus, batu ini akan dijual dengan mahal sekali. Karena kualitas batu Hualien menunjukkan satu batu yang sangat mahal sekali. Ini pemerintah Taiwan baru tahu batu. Pertama 1 kali, 2 kali. Oh, batu, bawa batu. Bukan heroin kok, batu. Ini sekarang 200 orang batu semua, saudara. Mau nggak mau harus dibongkar. Nah, ini akibatnya sama dengan pertanyaan saya. Kalau semua orang ke Akropolis, semua bawa batu, saudara, batunya kok nggak pernah habis ya? Saudara, jawabannya itu sangat mudah. Karena saudara tahu ya, karena setiap beberapa bulan ada seorang yang memimpin puluhan truk untuk bermuatan batu pualam yang didatangkan dari sebuah tempat yang jauh ribuan kilometer jaraknya dari Akropolis itu. Kemudian batu-batu itu sengaja disebarkan dan ditaruh di tengah-tengah daerah kuil Akropolis ini. Sehingga para turis ini kalau begitu sampai di kuil Akropolis itu, mereka dengan bangga membawa batu peninggalan yang dianggap sangat bersejarah, sangat bernilai, yang benar-benar asli nih. Gua bawa nih batu ini dari Akropolis. Tangkap ya, saudara? Sehingga di dalam hal ini kita sendiri pun sama. Paulus menggambarkan kepada jemaat Galatia, dengan keberadaan diri kita hari ini, kita dapat terkecoh dengan berbagai penipuan semacam itu. Yang seakan-akan bicara soal kebenaran Injil Kristus, tetapi itu bukanlah kebenaran itu sendiri. Bahasa, musik religius, benda-benda dan pelayanan religius yang mungkin dapat membodohi kita, membuat kita itu berpikir bahwa kita sedang mengalami jamahan tangan Tuhan. Padahal, saudara, kita hanya terjebak di dalam rutinitas yang hampa dan tidak ada gunanya dan tidak ada artinya. Hati-hati, saudara. Kalau orang ke gereja, dia hanya mengatakan, Pak, saya mau ke gereja karena saya di sana mau belajar bahasa. Saya langsung mengatakan, kamu ke gereja untuk apa? Gereja bukan language center. Gereja adalah tempat di mana kamu dididik dan diajar untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Itu seringkali terjadi dalam setiap benak anak Indonesia. Musik religius, saya mengatakan musik mungkin saudara kita pun harus lebih banyak mau belajar tentang keberadaan musik. Karena kalau tidak, saudara, musik ini pun dapat, sekarang di Taiwan itu, saya setiap kali sedih sekali. Seluruh gereja Taiwan hampir 90%, saya berani mengatakan bisa 80% kalau mau secara ya kurangin dikit dong, Pak. 80%. 80% itu sudah terpengaruh, sudah. Begitu, mari kita berdoa. Selalu ada yang mengiringi, sudah. Kalau semakin doanya kencang, semakin dikencangin. Ya, kalau sampai ada satu gereja yang kalau doanya biasa-biasa, dia akan membawa alunan itu sepertinya kita tuh sedang I believe I can fly. Bisa enak. Tapi kalau dengan begitu semangat seperti mau perang, wah, dia bisa luar biasa. Ya. Semuanya itu saya masuk ke dalam gereja yang katanya Presbyterian Church. Gereja yang betul-betul sangat radikal, sangat konservatif. Khotbahnya konservatif. Tapi begitu pendetanya bilang, mari kita berdoa. Itu pianisnya nggak disuruh diam, mainin alunan. Saya bingung, saudara. Dan ini yang dikatakan mungkin juga benda-benda dan pelayanan religius. Mungkin dengan salib, ya kan? Mungkin dengan air yang ditaruh dalam botol, katanya ini air suci dari sungai Yordan. Maka nggak heran kan, orang-orang yang hidup dalam keagamaan yang begitu bodoh adanya dari Mekah, bawanya apa, Pak? Oleh-olehnya apa? Air Zam-Zam. Berapa? 5 jirigen. Dari Mekah, timbangin itu jirigen, masukin bukan koper,
Bapak bawanya bajunya apa? Enggak, saya baju sedikit aja, cuma kantongan plastik. Hah? Selebihnya apa, Pak? 20 kilo kan, dapatnya 25. Kalau naik haji 30 kilo sampai 40 kilo. Saya bawa air. Hah? Air, Pak? Iya, air itu 1 jerigen aja 5 liter udah berat, saudara. Bawa yang satu gede. Saya satu kecamatan sama-sama, ini satu desa 5 orang, saya timbangin ke bagian airlines-nya. Pak, bawa apa? Air. Coba mampir lu ke Amerika, airnya kalau nggak dibuang sama imigrasinya. Saudara, ini merupakan satu hal yang konyol, saudara. Dan itu suatu hal yang kita mudah terjebak dalam rutinitas yang hampa dan tidak ada artinya. Nabi Yesaya sudah pernah mengingatkan tidak dalam perjanjian lama. Yesaya sudah mengingatkan kebanyakan orang Israel hanya mengikuti arus. Itu sebabnya, saudara, Allah berkata, jangan lagi membawa persembahan yang tidak sungguh-sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Yesaya pasal yang pertama, saudara, dimulai dengan Yesaya pasal yang pertama, Allah tidak suka segala suatu konsep kedaulatan dia, kuasa dia dicampur adukan dengan segala rutinitas keagamaan hidup kita. Penipuan yang bersifat religius hanya akan membuat jiwa-jiwa tetap dahaga. Ini satu hal paradoks. Tuhan izinkan seakan-akan para guru palsu ini hebat, bisa memenangkan mayoritas suara terbanyak. Tapi saya mengatakan, penipuan yang bersifat religius hanya akan membuat jiwa-jiwa itu tetap dahaga. Tindakan-tindakan kita yang saleh belum tentu juga merupakan iman sepenuh hati yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita mulai diingatkan. Kenapa Tuhan izinkan guru-guru palsu? Kenapa Tuhan izinkan para pembelot berada di tengah-tengah kita? Tuhan izinkan. Karena di samping pihak, Tuhan juga ingin kita itu belajar, memiliki kepekaan, memiliki ketajaman dalam cara berpikir kita, dan cara kita harus memberikan teguran dan nasihat. Dan Tuhan izinkan hal itu terjadi supaya kita bisa saling dikatakan besi dengan besi saling mengasah. Yang istilahnya, saudara, begitu ada ketidakberesan, apakah engkau masih memiliki kepekaan itu? Saudara, sehingga dalam ayat yang ke-8 sampai dengan yang 10, saya akan memulai dengan satu hal presuposisi daripada doctrine of grace. Yang dikatakan dalam hal ini, presuposisi dari doktrin kasih karunia ini memberikan kita suatu dampak keberdosaan dosa. Kedua, penghakiman Tuhan. Ketiga, ketidaksanggupan dan ketidakmampuan kerohanian manusia. Dan yang keempat, kebebasan Allah yang penuh dan yang berdaulat. Yang dikatakan, saudara, kerohanian kamu bisa menghibur dirimu sendiri tanpa engkau berdoa di hadapan Tuhan. Kalau saudara bisa menyelesaikan segala pergumulan hidupmu yang paling memaitkan, paling menyedihkan, kalau kerohanianmu bisa, kamu bisa menghiburkan dirimu di luar keberadaan Kristus, saya mengatakan kamu betul-betul bukan manusia. Mungkin kamu malaikat. Saudara, dikatakan tidak ada seorang pun yang dapat mempunyai kesanggupan atau kemampuan dalam kerohanian manusia, dalam kerohanian pribadinya di luar Kristus. Kenapa dalam Doctrine of Grace memberitahukan nantinya kepada kita ketidaksanggupan dan ketidakmampuan kerohanian pribadimu di tengah-tengah dunia ini? Maka butuh kasih karunia Tuhan, butuh penghiburan daripada Tuhan. Kenapa kita perlu berdoa? Karena pengharapan kita seringkali kita sedang loyo, saudara. Apa yang kita harapkan tidak pernah kunjung datang. Justru kita berharap pada Tuhan. Dan sekiranya pengharapan yang kita bawa di hadapan Tuhan memberikan kita satu kemenangan, memberikan kepada kita satu pegangan, memberikan kita satu penghiburan. Sekali lagi, saudara, itu yang dikatakan oleh Paulus, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil yang lain, yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Ini dalam kata pengertian heteros, not alos. Kiranya Tuhan memberikan kepada kita satu hal didikan, satu hal kembali, kita kembali melihat kasih karunia Allah dan damai sejahtera yang dalam minggu yang lalu kita sudah mendengarkan. Perbedaan kasih karunia dan damai sejahtera yang menjadi satu bagian yang tidak dapat dipisahkan, saling melengkapi dan saling membangun. Mari saudara kita semuanya bangkit berdiri.